Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Furqan dengan NIM 15020205245. Maksud dari video kali ini, saya akan membuat presentasi dari ujian tengah semester untuk matematika dasar. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut dengan soal. Kita menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1 itu, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk angka Romawi. Oke, mari kita jawab dari soal A dan B nya dulu. Di soal A itu ada 4, X, Y, dan 1. Dengan X, Y adalah dua angka terakhir NIM. NIM saya 245, jadi 4451. Begitupun juga yang soal B 2045. Oke, mari kita jawab. Kita ubah satu persatu ke angka Romawi. A 4451 kita pisahkan berdasarkan nilai tempat. 4000, maka angka Romawinya itu adalah M. Yang di bawahnya 400, maka angka Romawinya itu C dan D. Bawahnya 50, angka Romawinya L, dan sedangkan 1 angka Romawinya I. Kalau kita gabungkan, maka untuk mendapatkan hasil angka Romawi dari 4451, maka angka Romawinya ialah M, C, D, L, I. Begitupun dengan soal ke B. Untuk menentukan angka Romawi dari 2045, maka pisahkan juga seperti tadi, tapi 2000, maka angka Romawinya itu MM. 40 angka Romawinya XL, sedangkan 5 angka Romawinya V. Digabungkan untuk mendapatkan angka Romawi dari 2045, maka MMXLV. Oke, kita lanjut ke soal C dan D. Ubah bilangan Romawi berikut ke dalam bilangan Arab. Soalnya ya C, X, C, I, V. Sedangkan D, C, D, X, L, I, I. Oke, mari kita jawab. Soalnya jawabannya seperti dengan tadi, tapi ini diubah ke dalam bahasa Arab atau bilangan biasa. Baik, kita ubah satu persatu. X, C, I, V. Kita pecah menjadi bagian-bagiannya itu XC, maka 90. Sedangkan I, V 4. Oke, maka dijumlahkan 90 tambah 4 adalah 94. Maka angka Romawinya itu XCIV dengan hasil 94. Begitupun dengan angka Romawi yang bagian D, C, D, X, L, I. Jika dipecahkan menjadi CD kan 400, XL 40, 1 II 2. Maka kita jumlahkan 400 tambah 40 tambah 2, maka hasilnya 442. Jadi angka Romawi dari C, D, X, L, I adalah 442. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan jumlah angka penting dari hasil pengukuran berikut. Soal A 0,00456 meter. Soal B 5,300 kali 10⁻³ kilogram. Oke, mari kita jawab. Mari kita tentukan jumlah angka penting untuk masing-masing. Yang A 0,000456 meter. 0 di depan angka seperti 0,000 hanya berfungsi sebagai petunjuk posisi desimal, bukan angka penting. Angka penting mulai dari angka 4, 5, dan 6. Maka jumlah angka pentingnya itu adalah 3. Lanjut ke soal B. 5,300 kali 10⁻³ kilogram. Maka angka 5,300 memiliki angka 5 dan 3 jelas penting. Angka 0 setelah angka 3
Dan setelah tanda desimal juga penting karena menunjukkan ketelitian pengukuran. Maka dari itu jumlah angka pentingnya itu adalah 4. Oke, mari kita lanjut soal nomor 3. Hitunglah hasil dari 3/4 kurang 1/8 kali 2,5 tambah 1,25. Soal nomor B, jika A sama dengan 3, B sama dengan 4 dan C sama dengan -2, tentukan nilai dari A2 tambah BC. Oke, kita langsung saja ke jawabannya. Baik, mari kita hitung langkah demi langkah. Untuk soal nomor A, 3/4 kurang 1/8 kali 2,5 tambah 1/25. Langkah pertama, samakan penyebut dan penghitung bagian pertama, yaitu 3/4 kurang 1/8, maka hasilnya adalah 6/8 kurang 1/8, maka hasilnya adalah 5/8. Langkah kedua, hitung bagian keduanya, yaitu 2,5 tambah 1,25, alhasilnya 3,75. Langkah ketiga, kalikan keduanya, yaitu 5/8 kali 3,75 sama dengan 5 kali 3,75 per 8. Hasilnya 18,75 per 8 dengan alhasil 2,34375. Oke, lanjut langsung ke bagian B. Jika A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan -2, tentukan nilai dari. Dikatakan langkah pertama, substitusi nilai dari A/2 tambah BC sama dengan 3/2. Maka 3/2 tambah dalam kurung 4 balas kurung dalam kurung -2 balas kurung sama dengan 9 kurang 8, yaitu hasilnya 1. Langkah hitung hasil akhir dari A/2 tambah BC dan per A tambah B sama dengan 1/7 dengan hasilnya 0,142857. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dalam pembuatan salep antiseptik digunakan perbandingan zat aktif bahan dasar, yaitu 1/9. Jika apoteker ingin membuat 250 gram salep, berapa gram zat aktif dan bahan dasar yang harus digunakan? Oke, langsung kita jawab aja ya. Kita ketahui perbandingan zat aktif bahan dasar yaitu 1/9. Total perbandingan sama dengan 1 tambah 9 adalah 10 bagian. Total salep yang ingin dibuat 250 gram. Oke, mari kita lanjutkan ke langkahnya. Langkah pertama, tentukan berat per 1 bagian. 1 bagian sama dengan 250 per 10, maka hasilnya 25 gram. Langkah kedua, hitung masing-masing komponen, yaitu zat aktif dan bahan dasar. Zat aktifnya adalah sama dengan 1 kali 25 sama dengan 25 gram. Sedangkan bahan dasarnya 9 kali 25 sama dengan 255 gram. Jadi zat aktif 25 gram dan bahan dasarnya itu 225 gram. Oke, lanjut nomor 5. Sebuah resep membutuhkan 20 ml larutan antibiotik 4%, namun yang tersedia di apotek hanya larutan antibiotik 10%. Tentukan berapa mili larutan 10% dan air pelarut yang dibutuhkan agar didapatkan larutan 4% sebanyak 20 mili. Gunakan prinsip pengeceran. Oke, mari kita jawab. Kita gunakan prinsip pengeceran dengan rumus C1V1 sama dengan C2V2. Diketahui konsentrasi awal dari C1 adalah 10%. Volume awal V1 masih dipertanyakan. Sedangkan konsentrasi yang diinginkan C2 4%. Volume akhir V2 20 mili. Oke, mari kita jawab.
Langkah pertama, gunakan rumus pengecoran. Dari rumus tadi yang disebutkan seperti C1V1 sama dengan C2V2. Maka hasilnya 10% kali V1 sama dengan 4% kali 20. Untuk mengetahui V1 nya maka 4 kali 20 per 10 maka didapatkan 8 mili. Langkah kedua, tentukan volume pelarut air dengan rumus V1 kurang V2 kurang V1 dengan hasil 20 kurang 8, maka hasilnya adalah 12 mili. Jadi larutan antibiotik 10% itu ialah 8 mili, sedangkan air pelarutnya 12 mili, sehingga diperoleh 20 mili larutan antibiotik 4%. Oke, lanjut soal nomor 6. Larutan antiseptik 70% digunakan dalam stok 500 mili. Karena kebutuhan praktik, apoteker ingin menyiapkan larutan antiseptik sebanyak 40%. A. Berapa banyak larutan 70% dan air yang harus dicampur untuk memperoleh 500 mili larutan 40%. B. Berapa persen air dalam campuran akhir tersebut? Oke, mari kita langsung jawab. Mari kita hitung langkah demi langkah. Diketahui konsentrasi stok C1 sebanyak 70%. Konsentrasi yang diinginkan atau C2 sebanyak 40%. Volume akhir sebanyak 500 mili, sedangkan air 0% karena air tidak mengandung zat aktif. A. Menentukan volume larutan 70% dan air. Gunakan prinsip pengecoran campuran dua larutan kuat tambah pelarut air. Rumusnya C1V1 tambah C3V3. Maka hasilnya adalah C2 dan V2. Dengan V3 sama dengan V2 kurang V1. Substitusi nilai 70 V1 tambah 0 dalam kurung V2 kurang V1 balas kurung sama dengan 40 kali 500. Maka 70 V1 dengan hasil 20.000. V1 sama dengan 20.000 per 70, hasilnya 285,7 mili. V3 500 kurang 285,7 sama dengan 214,3 mili. Jadi larutan antiseptik 70% sama dengan 285,7 mili, sedangkan air 214,3 mili. Oke, lanjut nomor yang ke B. Persen air dalam campuran akhir. Kita ketahui air berasal dari pelarut murni 214,3 mili air. Larutan 70% juga mengandung 30% air. Air dari larutan 70% 30% kali 285,7 sama dengan 85,7 mili air. Total air dalam campuran 214,3 tambah 85,7 sama dengan 300 mili air. Persentase air dalam campuran akhir 300 per 500 kali 100% sama dengan 60. Jadi jawaban akhir dari A dan B yaitu larutannya 70% sama dengan 285,7 mili, airnya 214,3 mili. Sedangkan jawaban untuk yang nomor B, persentase air dalam campuran itu adalah sebanyak 60%. Oke, kita lanjut nomor 7. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berikut. X pangkat 2 sama dengan 4X tambah 3. X tambah 1 sama dengan X2 kurang 4X tambah 3 dengan pangkat 2X kurang 5. Sedangkan yang B nya X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 dengan pangkatan 2X kurang 3. 2X min 3 sama dengan 2X kurang 5X tambah 6 dengan pangkatan X tambah 4. Baik, kita bahas satu persatu secara langkah-langkah jelas. A. X pangkat 2 min 4X tambah 3.
X tambah 1 sama dengan X pangkat 2 min 4 X tambah 3. 2X min 3. Langkah pertama, analisis bentuk umum. Jika kedua sisi punya basis X pangkat 2 sama min 4 kali tambah 3 yang sama dan basis 0,1, atau min 1 tergantung eksponen, maka X tambah 1 sama dengan 2X min 5. Langkah kedua, selesaikan eksponen. X tambah 1 sama dengan 2X min 5. Baru 1 tambah 5 sama dengan 2X min X. Maka hasilnya adalah 6. Langkah ketiga, cek domain. Basis harus positif dan bukan angka 0. Basisnya itu X2 min 4X tambah 3 sama dengan X min 1 dalam kurung balas kurung X min 3. Nilai 01X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Basis tidak boleh 0. Untuk X sama dengan 6 pangkat 2 kurang 4 dalam kurung 6 tambah 3 sama dengan 36 kurang 24 tambah 3 sama dengan 15. Maka angka 15 lebih besar daripada angka 0. Maka dibilang valid. Himpunan penyelesaian A adalah 6. Oke, lanjut yang ke B. X2 sama min 5X tambah 6. 2X min 3 sama dengan X pangkat 2 min 5X tambah 6. X tambah 4. Langkah 1 sama seperti sebelumnya. Jika basis sama dan bukan 0,1, atau min 1, maka 2X min 3 sama dengan X tambah 4, maka lebih besar daripada 2. Maka 2X min X sama dengan 4 tambah 3. X sama dengan 7. Langkah kedua, cek basis. X2 min 5X tambah 6 sama dengan X min 2 dan X min 3. Basisnya adalah 0. Saat X basis 0, saat X2 atau X3 dilarang. Untuk X sama dengan 7. 7 pangkat 2 sama dengan 5 dalam kurung 7 tambah 6, maka hasilnya adalah 49. Dikurang 35 tambah 6 sama dengan 20. 20 lebih besar daripada angka 0, maka itu valid. Himpunan penyelesaiannya adalah dari B itu ialah 7. Oke, lanjut. Nomor terakhir. Kerjakan soal bentuk akar berikut. A. Uraikan bentuk A log AB per C. Yang nomor B, jika 2 log 5 sama dengan P, maka tentukan nilai 2 log 40. Oke, mari kita jawab. Uraikan bentuk log AB sama dengan AB per C. Kita gunakan sifat-sifat logaritma, yaitu 1 log AB sama dengan log A tambah log B. 2 log A per B sama dengan log A kurang log B. Maka log A yaitu AB per C, maka diuraikannya itu ialah dengan menggunakan log dalam kurung AB sama kurang log A dalam kurung C. Kemudian log A dalam kurung AB sama dengan log A tambah log A B sama dengan 1 tambah log AB. Jadi log A AB per C sama dengan 1 tambah log AB sama dengan kurang log AC. Jika log 2 tambah 5, jika log 2 5 sama dengan P, tentukan nilai log 2 20. Langkah 1. Uraikan 20 sebagai hasil kali bilangan yang mudah, yaitu hasil dari 20 yaitu maka dikalikan dengan 4 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Langkah kedua, gunakan sifat logaritma. Log 20 sama dengan log 2 pangkat 2 kali 5. Log 2 pangkat 2 tambah log 5 sama dengan 2 tambah P. Jadi hasil yaitu dari A dan B, maka hasilnya ialah A log A, yaitu rumusnya AB per C sama dengan hasilnya 1 tambah log AB sama dengan log AC.
Yang B log 2 20 sama dengan 2 tambah P. Oke, mungkin itu cukup sekian dan terima kasih.